Jadi kami sekarang lagi ngambil mata kuliah ELTCD, English Language Teaching, Curriculum and Design, Ibu. Jadi kebetulan kami lagi dapat tugas untuk mewawancarai guru bahasa Inggris, Bu, terkait penerapan kurikulum saat ini, Bu. Jadi nanti pertanyaannya, wawancaranya itu seputar pengalaman Ibu dengan penerapan kurikulum yang sekarang, Bu. Paling seperti itu, Bu. Hai. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Fani, Bu. Ya, Ya, jadi di sini ada Fani, ada Adila, dan ada Fauzia, Bu. saya Nah, bertiga ya. sebelumnya Bu, di SMP 19 Padang sendiri itu menggunakan kurikulum apa sekarang, Bu? Iya, Ini tahun pertama SMP 19 menerapkan kurikulum Merdeka. Tahun pertama ini baru menerapkan. Hmm, ada terdengar oh suara jadi ibu sudah Fani? menggunakan kurikulum Merdeka ya, Bu? Udah, ya baru tahun pertama. Ada, Bu. Ada. Oke. Kira-kira eh, untuk pembelajaran bahasa Inggris sendiri bagaimana respon atau tanggapan Ibu terhadap pergantian kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka ini, Bu? Mungkin bisa Ya dijelaskan. awal kalau ibu pribadi ya awalnya sedikit bingung bagaimana cara penerapannya karena sebelumnya kami belum diberikan pelatihan atau hanya sekedar disuruh mencari sendiri informasi terkait tentang penerapan kurikulum Merdeka. Jadi dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar waktu itu. Jadi sampai saat ini kami masih meraba-raba bagaimana cara penerapan kurikulum Merdeka itu yang tepatnya, belum sepenuhnya memahami. Tapi sampai di penghujung ini kami sudah melaksanakan rasanya sudah sesuai dengan acuan yang diberikan oleh melalui platform Merdeka Mengajar seperti yang jelasnya itu seperti pelaksanaan P5. Terus yang pengajaran di dalam kelasnya dengan menggunakan adanya eh, apa namanya yang awal refleksi diri awal pembelajaran itu kita harus melakukan apa dulu asesmen apa itu semacam asesmen dulu sebelum mulai pembelajaran gitu. Nah itu yang baru Ibu pahami sejauh ini. Nah, menurut Ibu sendiri ada perbedaan yang signifikan nggak, Bu, terhadap kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum 2013? Atau hampir-hampir mirip, Bu? Halo, Ibu. Jelas nggak, Bu? Suaranya, Bu? Sepertinya terkendala jaringannya. Jaringannya ngelek. Apa tadi pertanyaan kedua? Jadi, Bu, uh, terhadap penerapan kurikulum ini, menurut Ibu ada perbedaan yang signifikan nggak, Bu, antara kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, Bu? Atau hampir-hampir mirip gitu, Bu? Dan apa perbedaan itu mungkin, Bu? Halo? Halo, Bu. Iya, udah 2 kali ngelek jaringannya bentar ya. Ya, Bu. Sekarang udah jelas belum, Bu, suaranya? Udah. Udah ya, Bu. Jadi, Bu, terhadap penerapan kurikulum Merdeka ini, menurut Ibu sendiri, apakah ada perbedaan yang signifikan antara
penerapan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Dan bisa Ibu sebutkan nggak Bu perbedaan-perbedaannya apa? Mungkin kalau untuk di dalam pembelajarannya mungkin sama saja ya, bahwasanya apa, di dalam proses pembelajarannya Ibu rasa nggak ada perbedaan, cuma mungkin ada di bagian yang P5-nya, ada tambahannya, ada P5-nya. Terus itu mungkin dari segi asesmennya itu ada sedikit berbeda. Menurut Ibu itu. Itu aja perbedaannya. Oh, iya. Untuk kendala sendiri Bu yang Ibu rasakan saat menerapkan kurikulum Merdeka ini, apakah lebih ribetkah atau bagaimana Bu kendala yang Ibu rasakan? Menurut Ibu sih nggak ribet, cuman mungkin karena Ibu merasa biasanya kalau di kurikulum 2013 kan kita udah ada panduannya, seperti materinya udah jelas mau apa yang kita ajarkan. Kalau sekarang kan kita disuruh sendiri memilih dari fase yang sudah disediakan tuh dari apa tujuan pembelajaran sudah disediakan itu kita yang menentukan sendiri. Nah, di situnya nanti Ibu pribadi bingung apakah ini tepat nggak diajarkan di kelas 7 atau di kelas 8 nantinya gitu. Sehingga pas saat pengajaran itu Ibu jadinya merasa apa kadang melenceng dari materi yang sudah yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu. Itu aja sih kendala yang dihadapi. Cuman kalau untuk proses pembelajarannya Ibu tetap melaksanakan seperti K13 ada apanya kayak dalam proses pembelajaran kan ada pendahuluan, ada kegiatan pembelajaran serta penutupnya sesuai sama kok dengan yang K13. Cuma mungkin ada palingan yang bagian-bagian yang asesmen yang awal itu dia tes diagnostik yang dilakukan di awal itu tambahannya. Itu aja menurut Ibu. Oke, baik Ibu. Untuk secara khususnya pada pembelajaran bahasa Inggris, terkait materi-materi di kurikulum Merdeka ini, apakah ada kesulitan buat Ibu untuk menyesuaikan dengan materi-materi yang Ibu ajarkan, begitu Bu? Bisa dijelaskan? Oh, enggak. Kalau untuk materi sebenarnya itu kan juga di K13 juga belajar misalnya deskriptif teks itu kan kalau di kurikulum 2013 kan cuma tok deskriptif teks. Kalau sekarang dibagi misalnya describing people khusus untuk satu materi, describing place untuk satu materi juga. Malahan mungkin lebih gampang untuk